Kebenaran dalam persidangan mulai terungkap. Bukti keterlibatan Kuat Ma'ruf dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J dibeberkan langsung oleh hakim. Beberapa kali hakim membentak Kuat Ma'ruf karena berusaha menyangkal ketika dibuktikan bahwa dirinya berbohong. Tak hanya itu, hakim pun sempat heran dan terkejut ketika Kuat Ma'ruf mengatakan dirinya bersama Putri Chandrawati menuju kamar. Pada waktu saudara datang, pada saat saudara PC masuk ke rumah, dia pakai baju coklat. Twitter. Ya, coklat. Betul. Oke. Dia masuk. Ya, saya nganter ke kamar. Saudara yang nganter ke kamar. Ya, oke. Ke depan kamar maksudnya. Ke depan kamar, oke. Betul, karena saya membawakan tasnya waktu itu. Membawakan tasnya. Ya. Kemana Richard? Waktu itu saya tidak merhatiin, seingat saya setelah aku nyalain lampu, nutup pintu, saya ke atas, saya sepintas ngeliat Om Richard ada di atas. Kenapa harus ditutup? Kan udah sore Yang Mulia. Loh iya, kan ada kodir. Waktu itu saya tidak melihat kodir, dan kebiasaan saya waktu kerja, itu saya nutup-nutup itu. Karena kebiasaan di rumah bos saya tuh nggak bisa ada nyamuk, kalau sore harus ditutupin semua. Saudara tuh lucu. Kemarin CCTV kita lihat sama-sama. Siap? Kodir nampak. Iya. Saudara mengatakan di sini kodir, saya tidak lihat kodir. Terus waktu saudara Sambo masuk, saudara ada di mana? Ketemu papasan di dapur. Papasan di dapur. Betul. Terus apa yang disampaikan oleh saudara Sambo? Langsung buka pintu, pintu dapur itu. What? Mana Joshua sama Ricky? Panggil gitu. Terus? Saya keluar. Awalnya saudara si Ricky sama Kuat, si Ricky dengan si Joshua kemana? Saya tidak tahu. Saya turun kan langsung masuk ke dalam sama ibu. Lah kok saudara tiba-tiba bisa keluar mau manggil? Lah karena di dalam nggak kelihatan. Artinya sudah dibagi tugas memang si Ricky untuk jagain Joshua di luar. Kan begitu. Kemudian setelah itu saya di garasi ada Om Ricky yang deket bak sampah itu. Saya bilang Om, panggil Bapak sama Joshua. Kemudian seingat saya Joshua ada di depan di taman, sama Om Ricky dipanggil. Terus masuk depan saya ingat saya Joshua masuk. Nggak lama saya ikut. Siapa duluan masuk? Joshua. Joshua masuk dulu. Betul. Kemudian saya masuk. Saudara masuk. Ya. Kemudian Ricky kalau nggak salah. Oke, terus? Setelah masuk, saya ngelihat Joshua lagi dimarahin. Yang saya pahamin waktu itu apa tangannya begini. Saya bergeser dekat meja kompor waktu itu. Saya dengar sekali itu, Bapak bilang hajar Cat, ditembak sama Richard. Terus? Wah, nggak tahu berapa kali Joshua tengkurap di samping tangga. Oh, ternyata Bapak maju ke depan, tembak tembok. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini Yang Mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu Yang Mulia. Nah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak.
Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu, betul? Bisa, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Saudara Provos. Siapa Provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia, biar Ya, jelas. siapa namanya? Saya tidak kenal. Lah, gimana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Kalau saudara dari awal sudah ngomong seperti itu. Seperti sudah tahu, jika Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal akan menyangkal dan berkata bohong, hakim beberapa kali terlihat tertawa sinis mendengar kebohongan dari kedua terdakwa tersebut. Hakim geram, lantaran jawaban Kuat Ma'ruf sama persis dengan keterangan yang disampaikan oleh Ricky Rizal. Keduanya sama-sama mengaku tak melihat Sambo melepaskan tembakan kepada Brigadir J. Meskipun Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal berusaha membantah dan menyangkal, namun hakim tak percaya dengan kesaksian yang diberikan oleh kedua terdakwa tersebut. Hakim menilai bahwa Kuat dan Ricky sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dengan begitu, pasal 340 tentang pembunuhan berencana sudah melekat pada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sebelumnya, hakim masih berbaik hati memperingatkan Ricky Rizal tentang nasib anak-anaknya yang kemungkinan akan hancur jika dirinya masih berupaya untuk bohong dan menutupi kejahatan Ferdi Sambo. Karena hukuman dari pasal 340 tak main-main. Bisa penjara 20 tahun, penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Kejahatan dari Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal tak hanya ikut melakukan perencanaan, namun mereka juga membuat kesaksian yang mempersulit persidangan. Tentulah sikap mereka ini membuat hukuman yang mereka terima akan lebih berat.